Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang reading assignment, chapter 2 arsitektur dan proses. Nah, member kita kelompok kami ini ada Kang A, ada Kang Abdurrahman, ada Muhammad Dafa, ada Muhammad Fatul, ada Valisa, dan ada Zafran Novaldi. Yang pertama ini arsitektur style atau arsitektur sistem terdistribusi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lanjut aja. Nah, jadi konsep arsitektur style ini dapat diformulasikan seperti bagaimana komponen sudah dapat terkoneksi satu sama lain, data bertukar antar kelompok, data antar komponen itu dapat bertukar, terus bagaimana unsur-unsur ini dapat dikonfigurasi dalam sistem. Jadi komponen dan data itu sudah terkoneksi dan data bertukar itu bagaimana itu dapat bekerja sebagai bersama-sama gitu. Lanjut aja. Nah, arsitektur style sistem terdistribusi ini ada 4. Ada layer arsitektur, resource center arsitektur, object based arsitektur, dan event based arsitektur. Lanjut aja. Terus event arsitektur ini terdiri layer arsitektur dasar-dasar ide basis layer arsitektur ialah sederhana, di mana komponen itu diatur pada suatu komponen pada layer LD, kemudian downscale ke komponen lower layer LI. Nah, ada 3 kasus umumnya pada layer arsitektur ini. Yang pertama ada pure layer organizer, mixed layer organization, ada layer organization with upcall. Nah, pure layer organization itu dia tuh cuma ada satu jalur gitu. Jadi dari layer N ke layer N1, terus nanti lagi ke layer N2, gitu ke layer 1. Gak bisa kalau itu satu jalur gitu dia. Gak bisa kalau dari layer N1 ke layer layer 1 ini tuh nggak bisa, jadi harus melalui proses layer N2. Nah, ini tuh biasanya itu kasus kayak gini biasanya terdapat pada jaringan komunikasi kayak gitu. Terus mixed layer organization yang kedua ini dia satu arah juga, masih satu arah jalan. Cuman dari layer N ini bisa langsung ke layer N1. Nah, dari layer N-1 ini bisa langsung ke layer N3. Tapi bisa juga lewat layer N2 baru diteruskan ke layer N3. Nah, contoh aplikasi pada mixed layer organization ini biasanya itu sebuah aplikasi yang memanfaatkan library LOS untuk terhubung ke sistem operasi. Terus juga biasanya tuh aplikasi ini menggunakan sistem mathematical library. Matematikanya tuh library-nya tuh mathematical. Nah, sudah ya gitu. Terus ada lagi layer organization with upcall. Nah, ini ada layer N sama lanjut ke di sini juga ada upcall nih, dia ada balasan di atas. Nah, ini balasan ini nanti dari N-2 bisa balas ke N-1 gitu. Jadi arahnya bisa balik lagi. Jadi layer N1 ke layer N-1 terus di handle terus ke layer N-2 terus ke atas lagi layer N-1. Nah, sistem ini tuh biasanya kasus kayak gini tuh terdapat pada ketika terjadi event based kayak gitu. Nah, event based itu misalnya kayak aplikasi yang ada event-eventnya, kayak misalnya event bisa like, bisa play video yang kayak gitu, bisa apa, nah kayak gitu tuh. Nah, ini terus data-datanya itu disimpan jadi satu nanti, dan itu disimpan di database-nya. Lanjut lagi. Nah, layer communication protocol ini lapisan yang berbeda ditentukan dalam. Nah, layer communication protocol ini ada lapis-lapisan, ada lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, lapisan luar ini mengelola antarmuka pengguna. Nah, jadi di lapisan luar ini ada interface-nya. Lapisan luar itu isinya itu kayak interface, terus bisa search, kayak gitu. Nah, itu kan juga di lapisan luar. Nah, nanti di lapisan dalam ini itu akan terjadi proses dan terjadi analisis data gitu yang dikirimkan nanti ke database.
interface itu ada di lapisan dalam. Komponen menjalankan antarmuka operasi di lapisan dalam. Menjalankan apa yang dihasilkan dari yang diminta dari interface itu akan diproses di lapisan dalam. Nah, lapisan dalam itu terdiri dari apa aja? Seperti ada lapisan aplikasi, lapisan rutinitas, dan lapisan inti. Inti itu misalnya kayak database-nya, di situ data-datanya. Nah, terus dalam banyak kasus ada kemungkinan bahwa lebih dari satu pola cocok pada gaya tertentu dapat dirancang dievaluasi. Nah, setelah itu akan lebih terjadi rancangan dievaluasi. Lanjut aja. Nah, aplikasi layering. Aplikasi layering ini pada lapisan itu terdiri dari user interface yang dapat melakukan, di mana usernya ini dapat melakukan pencarian dan datanya itu, dan data terdapat database website yang kemudian akan ada database-nya nih. Dari search-an itu kan datanya ada disimpan di database. Nah, nanti dari database itu akan diproses dan digabungkan dengan rangkaian HTML. Kayak gitu. Terus front end-nya itu dari ini tuh nih ada user, ada proses yang akhir, ada data level. Jadi setelah user setelah ditampilkan interface-nya akan diproses di HTML, algoritmanya, nah, baru disimpan di data, ini di database-nya. Nah, back-end-nya itu seperti mengakses, processing level, dan data, biasanya itu data keuangan, banyak sih yang diproses tuh. Terus juga terdapat lagi analisis, gitu. Lanjut, nah, objek based dan service ini objek orientednya dari SOA. Nah, arsitektur bersederhana yaitu segala sesuatu direpresentasikan sebagai objek. Objek yaitu struktur data yang dapat dimanipulasikan oleh software dan hardware. Ini software dan hardware. Dan objek memiliki deskriptor yang disebut dengan data lain seperti nama, pointer, dan label. Dan pada arsitektur SOA ini merupakan sebuah konsep arsitektur atau pendekatan terhadap sebuah sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan transaksi antar data. Jadi juga dapat menyelesaikan transaksi antar data, aplikasi yang dirapatkan ke dalam bentuk web service. Nah, biasanya SOA ini emang bentuknya itu web service, kayak gitu. Terus sehingga fungsi dari SOA ini tidak hanya sekedar membuat web service, tapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan dengan tingkat kompleksitas yang relatif tinggi. SOA juga tidak tergantung pada satu jenis teknologi dan metodologi saja, tapi langsung dapat bisa diimplementasikan dengan berbagai teknik dan teknologi, kayak gitu. Nah, terus ini cara bacanya nih, satu nih, penelpon memanggil prosedur lokal yang diimplementasikan oleh rintisan staf ini. Nah, kemudian yang kedua ini ORB klien mengirimkan pesan melalui jaringan ke server dan memblokir thread eksekusi saat ini. Jadi dia juga bisa blocker nih, blokir juga bisa ngeblokir thread eksekusi. Di sini juga bisa ngeblokir, nah kalau diblokir nanti langsung ke sini. Nah, setelah itu kerangka. Nih, di sini ada skeleton. Kerangka ini skeleton menjalankan prosedur pada objek yang dipanggil. 2, 3, 4 ini skeleton menjalankan proses yang dipanggil. Objek dipanggil akan melakukan perhitungan. Objek yang dipanggil akan melakukan perhitungan dan mengembalikan hasilnya. Kan setelah dipanggil, dibalikin lagi tuh kan ke skeleton. Nah, dari skeleton mengemas argumen output menjadi pesan dan skeleton meneruskannya ke ORB. Gitu. Teruskan lagi ke ORB yang nomor 7 ini. Nah, kemudian yang ke-8, ORB klien menerima pesan respon dan bukannya mengirimkannya ke stub. Nih, ke stub. Di sini dikirimkan ke stub. Stub meneruskan argumen 9 ke pemanggil dan melepaskan utas eksekusi dan melanjutkan panggilan melanjutkan ke eksekusi. Kayak gitu siklusnya. Jadi pemanggil ke stop ke objek yang diblokir,
langsung ke kerangka pemanggilan lagi, dari data itu dibalikin lagi ke kerangka lagi, baru dikirim lagi ke objek, dari objek ini dibalikin lagi ke sini ke stub, terus baru di ke header, kayak gitu. Lanjut ada resource based architecture. Nah, RESTful architecture ini terdiri, karakteristiknya itu ada mengidentifikasi melalui skema penamaan tunggal. Semua layanan menawarkan interface yang sama yang terdiri dari 4 operasi, kemudian pesan dikirim atau pelayanan penuh dideskripsikan. Setelah mengeksekusi operasi komponen, menghapus semua komponen tentang pemanggil. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafran Novali dari Teknik Informatika 2018 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, NIM 103. Pada kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu sekarang kita masuk pada materi middleware organization atau organisasi middleware. Next. Middleware organization ini yaitu merupakan kesatuan dari keseluruhan bagian sistem atau aplikasi terdistribusi. Nah, ada dua jenis pola desain penting yang sering diterapkan pada organisasi middleware ini, yaitu wrapper dan interceptor. Dan ada pelengkapnya, yaitu modifiable middleware. Nah, apa itu wrapper? Nah, wrapper itu secara bahasa, kalau misalkan kita artikan, itu artinya pembungkus, atau bisa kita sebut juga sebagai adaptor. Nah, itu merupakan komponen khusus yang menawarkan UI yang dapat diterima oleh aplikasi klien, di mana fungsinya di mana fungsinya diubah menjadi sesuatu komponen yang tersedia. Intinya, si wrapper ini menjadi problem solver dari masalah mengenai UI yang tidak kompatibel di layar si klien gitu, di layar aplikasi klien. Nah, wrapper ini menjadi salah satu solusi untuk masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada interceptors. Nah, interceptor di sini secara bahasa jika kita artikan itu artinya adalah pencegah. Nah, interceptors ini adalah sarana utama untuk mengadaptasi middleware untuk kebutuhan spesifik aplikasi. Dengan demikian, interceptors ini mempunyai peran penting dalam membuat middleware ini terbuka. Interceptors ini menjadi salah satu authentication juga. Jadi authentication kan jika kita taruh di controller itu bakal ribet ya kalau ngeceknya satu-satu. Jadi makanya ditaruh di middleware. Oh iya, saya pengen ngejelasin juga middleware ini sesuai dengan namanya gitu, middle gitu, di tengah. Nah, middleware ini berada di antara router dan controller. Jadi sebagai perekat antara kedua itu dibikinlah si sistem middleware ini. Lalu nah, sistem terdistribusi ini akan mengalami perubahan sering berjalannya waktu. Sering berjalannya waktu, berjalannya sistem dikarenakan kebutuhan dan lingkungan sistem yang berjalan. Oleh karena itu, untuk mengatasi perubahan yang dinamis perlu membuat middleware yang mudah dimodifikasi atau menyesuaikan dengan perubahan sistem. Itu middleware ini modifiable gitu. Ini modifiable middleware. Jadi dinamis lah gitu. Jadi nggak usah ketika kita pengen ngerubah sesuatu, nggak usah dari awal lagi gitu. Ya, next. Nah, lalu kita masuk ke contoh example arsitektur atau contoh arsitektur. Nah, pada contoh penerapan sistem arsitektur ini, boleh di next dulu.
Nah, pada dasarnya NFS ide dasar dibalik NFS ini. Oh ya, penerapan sistem arsitektur. Di sini saya akan memberikan contoh dua, yaitu NFS, Network File System, dan Web. Nah, yang pertama NFS. Ide dasar di balik NFS adalah bahwa setiap server file menyediakan file standar melihat sistem file lokalnya. Dengan kata lain, tidak masalah bagaimana itu sistem file lokalnya diimplementasikan. Setiap server NFS mendukung model yang sama. Pendekatan ini juga telah diadopsi untuk sistem file terdistribusi lainnya. NFS hadir dengan protokol komunikasi yang memungkinkan klien untuk mengakses file-file yang disimpan di server, sehingga memungkinkan kumpulan proses yang heterogen mungkin berjalan pada sistem operasi dan mesin yang berbeda untuk berbagi sistem file. Lalu yang selanjutnya next ada web. Next ya, ada web. Nah, seperti yang apa ya, yang mungkin umum bagi kita ya, karena sehari-hari kita menggunakannya, yaitu web. Nah, arsitektur sistem terdistribusi dari web itu pada dasarnya tidak jauh berbeda gitu dengan sistem terdistribusi yang lainnya. Namun jika kita gali sejarahnya, menarik untuk kita lihat bagaimana ide awal untuk mendukung dokumen terdistribusi telah berkembang sejak didirikan dimulai pada tahun 1990. Dokumen berubah dari yang murni statis dan pasif menjadi konten yang dihasilkan secara dinamis. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi yang telah mulai mendukung layanan bukan hanya dokumen. Nah, ini salah satu kehebatan dari sistem arsitektur ini adalah menjadikan si website itu yang tadinya statis menjadi dinamis. Itu lumayan signifikan ya, karena statis itu kan apa ya, jika kita, ya kalau misalkan saya kasih contoh, ketika kita pengen mengubah sesuatu konten dalam sebuah website, kita harus mengganti ke codingannya. Sedangkan ketika website itu sudah menjadi website yang dinamis, kita hanya perlu mengganti pada mungkin bisa disebut fiturnya ya, atau layanan dari si adminnya gitu. Jadi lebih gampang dan lebih mudah dipakai untuk orang yang awam sekalipun, yang nggak bisa pakai web sekalipun bisa gitu buat ganti-ganti si konten dari websitenya. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas sistem arsitektur. Nah, di sini ada sentralis arsitektur. Di sini ada sebuah gambar mesin layering yang menggambarkan client request kepada server. Nanti si server ini akan memberikan balasan kepada klien. Jadi di sini ada jangka waktunya. Nah, si klien ini tidak langsung mendapatkan apa yang diinginkan oleh klien, tapi si klien ini harus request dulu kepada server. Nanti di server itu ada profit service. Nanti sama server ini akan direply ke klien. Nanti si klien ini akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh klien. Terus ada centralized arsitektur, peer-to-peer. Jadi, jaringan peer-to-peer merupakan salah satu model yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap komputer yang terdapat dalam sebuah jaringan tersebut bisa saling berbagi satu sama lain, akan berubah peer-to-peer dengan dua komputer saja, tidak memerlukan switch. Tidak perlu menghubungkan dengan switch. Nah, ada karakteristik dari jaringan peer-to-peer ini, diantaranya tidak memiliki sebuah komputer koneksi ke server node dedikasi
Jadi semua ini bisa berlaku sebagai server. Setiap komputer dalam jaringan adalah server dan sekaligus klien. Ini misalkan 1/15. Ini tuh tidak cuma sebagai server saja, tapi sebagai klien juga bisa. Terus kita akan membahas klien. Nah, klien ini memiliki keterampilan atau hubungan antar muka pengguna dan dihubungkan dengan antar jaringan. Tugas utama klien ini adalah menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan server jarak jauh. Jadi, untuk menghubungkan klien dengan servis ini dibutuhkan suatu jaringan untuk saling berinteraksi. Nah, untuk aplikasinya ini, di sini pengguna, karena dalam aplikasi di dalam klien ini terdapat pemrosesan dan level data dan juga server dijalankan di sisi klien seperti ATM, mesin kasir, dan sebagainya. Contohnya itu di dalam ATM, pemrosesan dilakukan pada mesin klien bukan pada server. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya dari materi selanjutnya. Sebelum perkenalkan, saya Fatul. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan sedikit banyak membahas tentang threads dan virtualization. Nah, thread itu sendiri, threads merupakan sebuah alur kontrol ya dari sebuah proses. Dan thread juga adalah cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Jadi kalau misalnya kita ibaratin coba untuk kemudian kita sederhanakan bahwa threads ini merupakan salah satu bagian ya, di perusahaan yang menjadi titik untuk pembagian sebuah proses. Gitu. Kalau misalnya kita ibaratin di security gitu ya, atau di bawah gitu ya, sebelum masuk. Nah, threads ini merupakan sebuah gerbang depan gitu ya, untuk jadi sebuah proses. Nah, threads ini adalah suatu cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan. Jadi kalau misalnya kita simpelnya, ketika teman-teman masuk ke sebuah perusahaan yang masuk gerbang dan lain-lain, pasti teman-teman akan menemukan gerbang yang kemudian teman-teman akan masuk ke sebuah proses lanjutan kayak gitu, yang nantinya melalui jalur yang tadi ada security-nya tadi kayak gitu. Nah setelah itu nantinya dari thread ini punya berbagai macam thread lagi, ada yang single thread, multi thread dan lain-lain. Nah untuk multi thread sendiri, multi thread ini merupakan cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-bagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat perusahaan, ini ada CEO, CTO, CFO gitu. Karena ada yang paling puncak gitu. CEO-nya untuk mengatur seluruh pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Nah dari sini kita bisa menjalankan sebuah proses secara bersamaan untuk mencapai satu alur kontrol yang tepat gitu. Kayak misalnya mungkin menyelesaikan masalah gitu. Kayak misalnya ada sebuah project ataupun ada sebuah bisnis gitu yang harus dikerjakan gitu ya. Nah CEO ini membagi, oh kamu nanti ngurus keuangannya, aku ngurus keuangannya gitu. Sehingga nantinya beberapa task dari orang-orang itu jadi jalannya secara bersamaan gitu. Walaupun tadi kontrol prosesnya cuma satu, yaitu CEO. Ini punya beberapa keuntungan. Yang pertama ada peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya proses, ekonomis, kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiproses, dan juga kerugiannya jika kita menggunakan thread secara berlebihan, komputer akan crash dan hang. Nah mungkin kalau misalnya yang masih ada bingung gitu ya, apa sih mungkin yang mana? Kalau misalnya Fatul ke yang kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiproses. Nah, jadi kan di dalam komputer itu ada yang namanya
komputer itu bisa multitasking ataupun bisa mengerjakan proses 2 atau lebih gitu. Nah, dari sini dengan ada fitur itu kita bisa memanfaatkan kemampuan komputer untuk menjalankan proses secara bersamaan dari arsitektur komputer yang sudah ada. Nah, kerugiannya tadi itu ya, jika kita menggunakan thread ataupun program ataupun hal-hal yang kemudian berkaitan dengan alur proses, itu komputer akan hang gitu. Kayak misalnya teman-teman mungkin main PES ataupun menjalankan game online, video, tapi terus ada program-program lain nonton YouTube sambil apa, nah itu akan menyebabkan hang. Mungkin kalian sudah pernah merasakan juga gitu, komputernya nge-freeze, tiba-tiba mati gitu. Itu merupakan salah satu kerugian dari multithread itu sendiri. Nah, terus ini ada secara garis besar pemvisualisasian gitu untuk thread proses ini. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat single proses ini kan tadi di sini kayak gerbang ya, ataupun simpelnya kayak satu ambil untuk masuk ke perusahaan. Nah, untuk melewati ini kan satu alur ya. Nah, untuk mencapai ini namanya single thread process. Jadi masuk ke sebuah data ataupun ke sebuah tempat atau melanjutkan alur proses itu menjadi melalui satu jalur. Nah, terus ada yang multi thread. Nah, multi thread ini tadi satu atau lebih 2 atau lebih penjalanan alur proses ataupun ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini untuk mau menuju ke file-file yang ini, teman-teman harus melewati thread yang ini gitu, dengan banyak sekali cara kayak gitu. Kalau misalnya kita menggunakan satu jalur saja, itu kan bisa penuh ataupun bisa apa gitu, bisa misalnya hang atau apa, bisa ya cuma itu aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya multi thread ini kan kita memanfaatkan arsitektur komputer dengan multitasking, jadi bisa alur ke sana, alur ke sini, alur ke sana gitu, dengan menjalankan banyak task secara bersamaan. Nah, terus ada user threads namanya. Nah, user threads ini didukung atas kernel yang diimplementasikan oleh thread library di level user. Nah, library mendukung pembuatan thread, penjadwalan, dan manajemen tanpa dukungan dari kernel. Nah, karena kernel tidak menyadari adanya user level thread, maka pembuatan semua thread dan penjadwalan dilakukan dalam user space tanpa intervensi dari kernel. Nah, jadi kalau misalnya kita menyalakan komputer, itu biasanya ada kernel yang harus banget dijalankan. Mungkin untuk contohnya kernel, mungkin teman-teman bisa search juga ya di Google. Nah, jadi secara gamblang ya atau secara simpelnya, ketika teman-teman mau buat suatu project, program atau apa, nah tanpa diintervensi oleh orang ataupun kelompok atau apa gitu ya, teman-teman harus menjalankan itu sendiri gitu, tanpa didukung oleh kernel itu sendiri ataupun orang yang kemudian bisa bertanggung jawab sebenarnya. Nah, kerugiannya jika salah satu thread-nya blok, maka semua proses blok. Kayak misalnya mungkin teman-teman ada program nih di organisasi atau apa gitu. Nah, ketika programnya tiba-tiba di-cut gitu ya oleh atasan, ya teman-teman udah gitu, semuanya proses blok gitu. Karena teman-teman yang menjalankan sendiri tanpa ada dukungan dari pihak penanggung jawab atau penyelenggara. Simpelnya kayak gitu. Terus ada kernel threads. Nah, kernel threads ini didukung secara langsung dari sistem operasi, pembuatan threadnya, penjadwalannya, manajemen dukungan sistem operasinya. Secara umum kernel threads lebih lambat untuk dibuat dibanding user thread. Ya kayak tadi ya, kalau misalnya kita membuat event dan lain-lain, ketika teman-teman udah terima jadi nih konsepan kegiatan, ya itu akan lebih gampang gitu, ataupun udah beres ya gitu semuanya. Tapi kerugiannya ya teman-teman harus menunggu dulu konsepnya gitu. Karena lama ya dikerjakan oleh itu aja gitu, kayak gitu. Nah, keuntungannya sistem operasi dapat menjalankan thread lain jika ada salah satu thread yang diblok. Jadi kalau misalnya dari atasan misalnya programnya yang ini kan yang menjalankan tadi ya atasannya. Nah, itu dari atasan pasti punya alternatif lain ketika program yang kita ini berjalan apa. Simpelnya di ibarat ini kayak gitu. Nah, sistem operasi yang lainnya juga, sistem operasi dapat menjadwalkan thread-thread pada multiprosesor gitu. Jadi bisa dijalankan pada proses-proses yang lebih dari satu. Atau bisa dibilang ya sambil berjalan ini ngerjain yang ini juga. Nah, ini ada 3 perbedaan tipe dari model yang kemudian berhubungan dengan
pengguna, user thread, kernel thread. Itu ada one-to-one model, many-to-one model, sama many-to-many model. Nah, many-to-one atau memetakan berapa user berapa thread ke satu kernel thread. Jadi kan ada banyak nih, misalnya di event ada banyak orang, itu disamakan tujuannya persepsinya untuk masuk ke kernel thread gitu. Sebetulnya kayak gitu. Ini contohnya ada Solaris Green Threads sama GNU Portable Threads. Nah, kelemahannya setiap penambahan thread pengguna memerlukan penambahan thread kernel. Jadi harus bisa dibilang kalau misalnya teman-teman membuat izin atau buat event, ya harus izin dulu, harus lewat thread kernel dulu, harus lewat atasan dulu. Kayak gitu. Nah, terus ini ada yang model one-to-one gitu. Jadi setiap orang ataupun simpelnya setiap proses punya penanggung jawabnya masing-masing. Kayak gitu. Kayak misalnya jurusan IF ya koordinasi ke jurusan IF, jurusan elektro ke elektro. Jadi semuanya punya penanggung jawabnya masing-masing. Gitu. Nah, ini contohnya Linux, Windows NT XP 2000, NT or XP 2000, Solaris 9, dan keuntungannya ya konkurensi. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada many-to-many. Model ini mematahkan banyak user level thread ke kernel thread yang bisa dibilang lebih sedikit atau sama gitu. Keuntungannya kita dapat membuat banyak thread, masing-masing kernel thread dapat berjalan di lingkungan multiprosesor. Nah, terus gimana sih pembatalan thread? Nah, sebuah tugas untuk mematikan thread sebelum thread tersebut selesai. Gitu. Contoh misalnya JVM akan mematikan seluruh thread sebelum mati. Thread yang akan dimatikan dengan target thread. Nah, ini ada dua skenario-nya. Pertama ada asynchronous cancellation, itu satu thread mematikan target thread seketika itu juga gitu. Jadi satu instruksi gitu ya, itu membatalkan sama instruksi yang lain kayak gitu. Terus ada deferred cancellation, itu target thread secara periodik dapat mengecek apakah ia harus berhenti. Skenario ini memberi kesempatan pada target untuk memperhatikan dirinya sendiri. Jadi kayak ada deadline gitu, ada ketika teman-teman ngerjain tugas, ketika teman-teman membuat event itu ada deadline sendiri, sehingga nantinya bisa dipertimbangkan apakah ini bisa dilanjutkan terlebih dahulu, bisa diperpanjang atau apa, atau bisa dibatalkan. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu virtualisasi. Nah, virtualisasi itu adalah teknologi yang kemudian membuat komputer fisik seolah-olah komputer tersebut adalah dua komputer yang adalah dua komputer non-fisik atau virtual terlebih. Masing-masing komputer tersebut memiliki arsitektur yang sama dengan komputer fisik. Mungkin teman-teman tahu kayak misalnya Visual Studio atau apa ya, virtual apa namanya. Kayak intinya ada kayak misalnya teman-teman mungkin pernah bikin virtual OS gitu ya. Nah, itu kan salah satu contoh dari virtual komputer kayak gitu. Prinsip dari virtualisasi, setiap sistem komputer menawarkan antarmuka pemrograman untuk perangkat lunak tingkat yang lebih tinggi. Oke, misalnya teman-teman laptopnya Windows 7 gitu, Windows 7, tapi teman-teman bisa untuk pakai Windows 7, Windows 10 gitu ya, Windows 10 di ya Windows 7 teman-teman, tadi dengan bantuan program. Oke. Nah, ada banyak nih jenis antarmuka, mulai dari instruksi dasar, internal eksekusinya, koleksi hingga koleksi antarmuka pemrograman aplikasi dengan sistem middleware. Terus virtualisasi berkaitan dengan perluasan atau penggantian antarmuka yang ada sehingga meniru perilaku sistem lain. Nah, kalau virtualisasi dengan sistem terdistribusi, ini memungkinkan perangkat lunak lama berjalan pada perangkat keras mainframe yang mahal. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman laptopnya ternyata Windows 10 gitu. Teman-teman pengen nih nyoba ke Windows 2000. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi tertentu gitu ya untuk nyoba itu gitu. Terus hardware dan software tingkat rendah berubah dengan cepat dan software tingkat tinggi lebih stabil. Terus keragaman platform dikurangi dengan membiarkan setiap aplikasi berjalan pada mesin virtual. Terakhir memberikan tingkat portabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Jadi teman-teman bisa lebih fleksibel gitu ya dalam menjalankan program karena bentuknya portable gitu, portable program gitu, yang bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun. Jadi ini dengan bantuan aplikasi tertentu.
Nah, ini ada jenis interface virtual. Yang pertama, antarmuka antar perangkat keras dan perangkat lunak, disebut sebagai arsitektur sandwich atau ISA, bentuk set instruksi mesin. Nah, isinya itu adalah instruksi yang diistimewakan sama instruksi umum. Nah, selanjutnya antarmuka yang terdiri dari panggilan sistem seperti yang ditawarkan oleh sistem operasi. Dan yang terakhir, antarmuka yang terdiri dari panggilan perpustakaan, umumnya membentuk apa yang dikenal sebagai antarmuka program aplikasi atau API. Nah, dalam banyak kasus, panggilan sistem yang disebutkan di atas disembunyikan oleh API. Nah, ini sedikit gambaran singkat. Nah, terus ada nih machine virtual. Nah, machine virtual ini dikerjakan oleh satu proses dengan banyak kombinasi elemen perangkat keras asli, tapi menawarkan sandwich lengkap yang sama sebagai antarmuka. Kayak misalnya teman-teman buka Windows nih di mesin virtual machine. Nah, di sana kan kayak komputer jadi beneran gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk duplikasi gitu ya, dari sistem operasi yang teman-teman mau coba di virtual machine. Terus monitor mesin virtual dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi host tersebut. Oke. Jadi ketika teman-teman buka virtual machine, teman-teman bisa ngeliat nih di virtual machine lagi buka Windows apa, ataupun bisa dijadikan itu sebagai full screen, apa sehingga kita seakan-akan menjalankan OS yang itu gitu. Misalnya teman-teman Windows 7, terus teman-teman mau menjalankan Windows 10 gitu di virtual machine, nah, teman-teman bisa di full screen gitu ya untuk atau menjalankan programnya sehingga teman-teman berasa lagi di Windows 10 nih, pakai Windows 10. Nah, terus yang terakhir adalah jenis layanan virtual. Itu ada IaaS, PaaS, sama SaaS. Mungkin dari thread sama virtual cukup segitu. Kalau misalnya materi yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Bisa mulai kalian kasih. Pembahasan kali ini adalah server dan migrasi kode. Ini adalah pembahasan yang berdasarkan sumber PDF. Jadi, next. Yang pertama, server merupakan suatu sistem yang memiliki service yang spesifik berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server adalah informasi yang beragam, dapat beragam informasi dari jenis dokumen yang kompleks. Servis tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi kepada user atau visitor. Selanjutnya adalah dibagi menjadi dua, yaitu ada concurrent server. Concurrent server ini adalah server yang menangani banyak klien secara paralel dalam satuan waktu. Lalu ada iterative server. Ini adalah server yang hanya melayani satu klien dalam satuan waktu. Next. Lalu ada client issue dan jenis server. Yang pertama adalah endpoints. Setiap server mendengarkan pada port yang spesifik. Pertanyaan adalah bagaimana klien dapat mengetahui port mana server yang terhubung. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan port pada server yang terkenal secara global. Sebagai contoh, server yang mengendalikan permintaan internet file transfer protokol selalu menggunakan port 21, sama halnya dengan HTTP server. Untuk World Wide Web yang dimana selalu menggunakan port 80. Port ini telah ditetapkan oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA, dan hal tersebut terdokumentasikan dalam Reynolds and Postel. Dengan ditetapkannya sebuah port, klien hanya perlu mencek address pada sebuah server yang sedang berjalan. Lalu interupsi pada sebuah server. Permasalahan lain yang perlu diberi perhatian adalah di mana di saat membuat sebuah desain server dan bagaimana server dapat terinterupsi. Sebagai contoh, berdasarkan pengguna yang baru saja mengupload file yang berukuran besar pada FTP server atau file transfer protokol. Lalu dengan tiba-tiba si pengguna sadar bahwa file yang diuploadnya salah.
dan dia ingin menginterupsi sebuah server APK tersebut. Pada kasus tersebut ada beberapa cara menyelesaikannya. Pemecahan masalah yang paling umum adalah hanya dengan meng-close aplikasi dari service server tersebut, lalu membukanya lagi, maka akan terulang kembali. Jadi yang upload file tadi itu akan terinterupsi. Nah, itu salah satu yang umum. Lalu ke server stateless. Server stateless tidak menyimpan informasi apapun dari sisi klien dan dapat mengubah state tanpa harus menginformasikan kepada klien. Lalu ada server stateful. Server stateful utamanya memastikan persistensi informasi dari klien yang mengaksesnya. Hal tersebut mengartikan bahwa informasi harus secara eksplisit terhapus dari server. Contoh umumnya adalah file server yang mengizinkan klien untuk tetap menyimpan lokal copy file meskipun sudah melakukan operasi update. Slide selanjutnya. Nah, ini objek server dan servisnya. Jadi perbedaan penting antara objek server yang umum dibandingkan dengan server-server lainnya yang lebih tradisional adalah objek server itu sendiri tidak menyediakan servis yang spesifik. Servis yang spesifik ini diimplementasikan pada objek yang berada pada sisi server. Secara esensial, sebuah server hanya menyediakan objek lokal berdasarkan dari permintaan dari remote client. Sebagai konsekuensinya adalah hal tersebut membuat mudah dalam merubah sebuah service dengan menambahkan atau menghapus sebuah objek. Sebuah objek server bertindak sebagai tempat di mana objek-objek yang lainnya tinggal. Sebuah objek mengandung dua bagian yaitu data representing dan sebuah baris-baris kode. Untuk mengeksekusi metode tersebut, bagaimanapun bagian-bagian ini adalah bagian terpisah atau mungkin implementasi dari metode dibagikan menjadi beberapa objek berdasarkan dari objek server. Sebagai contoh yang perlu diketahui baik dari service. Selanjutnya ada service, sebuah contoh yang perlu diketahui dengan baik dari sebuah service, sebuah server yang dimana menyeimbangkan antara rules dan mekanisme yaitu adalah Apache Web Server. Apache Web Server yang juga menjadi salah satu server yang sangat populer. Diperkirakan digunakan oleh 50% dari seluruh website yang ada di dunia. Apache adalah sebuah perangkat lunak yang kompleks dan dengan banyaknya peningkatan dari tipe dokumen yang dapat saat ini diakses pada web. Hal ini penting bahwa server harus terkonfigurasi dengan baik dan mendukung banyak eksistensi, mensupport banyak eksistensi, dan pada waktu yang bersamaan independen secara luas pada spesifik platform. Pada gambar sebelumnya ada, oh ya ini udah, next. Nah ini adalah gambar sebuah Apache Web Server. Jadi ini gambar ini menjelaskan, jadi ada sebuah hook atau penghubung untuk mentranslate sebuah URL ke local file name. Sebuah translasi tentu membutuhkan sebuah proses. Dan tentu ini ada berbagai macam fungsi seperti hook untuk menulis informasi ke log atau ke history informasi itu. Hook ini untuk mengecek berbagai hal seperti ada client identification, access right, dan MIME yang mana berhubungan, saling berhubungan. Oke, next. Selanjutnya, ini adalah konfigurasi dari client server melalui daemon. Konfigurasi client ke server melalui daemon, client meminta port dahulu ke daemon dan merequest service ke server. Lalu port akan diregister ke table port di daemon. Selanjutnya, ini adalah konfigurasi client ke server menggunakan super server. Jadi dari client dia pertama request service ke super server,
lalu meneruskannya ke server yang spesifik. Super server ini akan membuat dan melepaskan request ke server yang spesifik itu. Super server adalah yang awalnya memulai server lainnya dan biasanya mempunyai akses ke server dengan TCP wrapper. Slide selanjutnya. Nah, server cluster. Jadi, apa itu server cluster? Cluster server adalah sekumpulan server-server yang biasanya diorganisasikan melalui perangkat lunak, seperti Microsoft Cluster Server yang bertujuan agar server-server dapat bekerja sama dalam sebuah cluster komputer untuk menyediakan fungsi failover dan meningkatkan ketersediaan aplikasi. Jadi meningkatkan space, jadi server-server saling bekerja sama. Selanjutnya adalah local area cluster. Adalah komputer-komputer server yang saling terhubung melewati local area network dan sering terkenal karena menawarkan bandwidth yang tinggi dan ping yang rendah. Selanjutnya, dalam sebuah kasus, sebuah server cluster biasanya diorganisasikan dalam 3 tingkatan, yaitu presentation layer, application layer, dan DB layer. Presentation layer merupakan interface yang ditampilkan pada klien. Application layer merupakan layer yang berfungsi sebagai core atau inti pada proses untuk logika-logika yang ada pada sebuah aplikasi atau web. DB layer merupakan layer yang terdiri dari base data atau manajemen base data yang dapat menyimpan serta memodifikasi data yang ada. Kode migration. Apa itu migrasi kode? Secara sederhana, migrasi kode itu adalah pada distributed system adalah mengambil tempat dari pembentukan proses migrasi yang dimana seluruh prosesnya dipindahkan dari satu node ke node yang lainnya. Alasan untuk migrasi sebuah kode, memindahkan sebuah proses berjalan ke mesin lainnya memerlukan sebuah biaya dan langkah yang rumit. Meskipun begitu, ada alasan yang menyertainya. Mengapa harus seperti itu? Alasannya adalah selalu untuk performasi. Pada umumnya bagaimanapun sistem terdistribusi dibangun pada sekumpulan heterogeneous platform. Pada setiap platform terdapat sistem operasi dan arsitektur mesin masing-masing. Heterogeneous artinya kumpulan dari satuan sistem yang menjadi satu kesatuan. Migrasi pada heterogeneous sistem, sejauh ini kami dapat berasumsi bahwa migrasi kode dapat dijalankan dengan mudah pada sebuah mesin. Asumsi seperti ini adalah hal yang tepat untuk mendeskripsikan sebuah heterogeneous sistem. Pada umumnya bagaimanapun sistem terdistribusi dibangun pada sekumpulan heterogeneous platform. Pada setiap sistem terdapat sistem operasi dan arsitektur mesin yang masing-masing. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih.